Halo semuanya, selamat siang. Selamat pagi sih. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-14. Ketemu lagi sama saya Wildan Kurniadi. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang perulangan part 2, yaitu tentang while loop. Nah, jadi apa sih while loop ini? Ya udahlah, nggak usah banyak teori. Kita langsung prakteknya aja. Oke, misalnya di sini saya punya sebuah variabel bernama i, tipe data bernama i ya. I itu nilainya 0 dan kemudian kita ketikkan while i kurang dari sama dengan 10, maka lakukan system.out.println i. Nah, kemudian di sini i plus plus. Nah, jadi saya terangkan dulu gimana cara kerjanya. Jadi, while ini akan membaca yang ada di dalam ini. Apakah i kurang dari sama dengan 10? Kalau iya, maka statement yang ada di sini akan dilakukan. Jadi, kalau i-nya kurang dari sama dengan 10, maka akan menuliskan i-nya dan kemudian i-nya akan ditambah. Setelah i-nya ditambah 1, maka akan kembali ke while untuk diperiksa lagi. Ya, misalnya begini. While i sama dengan 0. Nah, ini kan i-nya 0 nih. Apakah 0 kurang dari sama dengan 10? Iya. Nah, karena iya berarti statement di sini akan dilakukan. Di sini akan ditulis 0, kemudian 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Nah, di sini i-nya berubah jadi 1. Nah, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya. Karena iya, maka statement yang di sini akan dijalankan, maka 1 akan di print atau dicetak lah gitu ya bahasanya. Kemudian i-nya ini akan ditambahkan. Jadi i-nya kan yang tadi 1, maka akan ditambahkan 1 jadi 2. Coba kita buktikan. Dan ya, ternyata hasilnya benar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa nolnya masuk? Ya karena itu. Nah, sekarang coba kalau misalnya i-nya itu kita putar di sini, taruh atas. Kira-kira apa dampaknya coba? Ada yang bisa nebak? 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada yang udah jawab? Nah, oke, jadi begini, sebenarnya pengaruhnya adalah di sini. Kalau pada while, di mana kita akan melakukan incrementnya itu akan berpengaruh sekali. Gimana? Gak percaya? Coba kita jalanin. Nah, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Kenapa kejadiannya kayak gini? Well, itu karena nih, kita baca lagi ya. I-nya sama dengan 0. Ketika i kurang dari sama dengan 10, maka i di plus plus, jadi i-nya akan bertambah dulu jadi 1. Nah, setelah i-nya itu jadi 1, maka yang akan dicek adalah 1 duluan. Nah, gini. 1 bukan 0 gitu. Nah, itulah pengaruhnya dan akhirnya miss kan jadi sampai 11 gitu. Gimana caranya biar ngepas ya? Tinggal diinin aja. Coba kita jalankan. Nah, tuh 1 sampai 10. Atau kalau teman-teman kekeh pengen pakai sama dengan, ya udah ininya tinggal diputar, ditaruh bawah di sini. Kita jalanin lagi, nggak akan ada bedanya. Ada sih. Di sini akan dimulai dari 0, kecuali diginiin. Oke. Nah, tetap dari 0 ketang. Kalau maksud saya, kalau misalnya ini pasti jadi 1. Nah, begitu. Nah, kira-kira kebayang perbedaan antara for sama while? Kebayang nggak? Oke, jadi kesimpulannya begini, secara garis besarnya ya kalau
menurut saya. Jadi bedanya while sama statement for adalah seperti ini. Kalau while itu dia melakukan pengecekan di awal, dan inisialisasinya itu dari sebelum-sebelumnya ya. Sedangkan kalau for inisialisasinya ya bisa di dalam sini ya, harus di dalam sini, harus di dalam bagian for-nya. Kemudian kalau di while itu kita incrementnya ada di dalam statement, sedangkan pada for incrementnya itu ada di dalam si parameter for-nya. Apa ya namanya? Ya, sebagai parameter di dalam fungsi for-nya itu, di dalam metode for-nya. Nah, begitulah kurang lebih. Dan oh ya, sebenarnya ada lagi sih. While ini kalau misalnya nanti udah masuk ke GUI ya, mungkin saya akan kasih tahu. Dia bisa kapan waktu berhentinya, kan kalau misalnya for kan berhentinya ketika ini nih, J kurang dari 10. Kalau ini kan I kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau di J itu saklek, ini harus ada, alias si ini harus matematis gitu ya. Sedangkan kalau di ini menggunakan while itu bisa dengan logika. Pusing ya? Ya udah nanti aja kalau itu. Jadi intinya mah gitu ya sekarang. While itu incrementnya harus ditaruh di dalam, dan kalau for ya incrementnya ada di sini gitu. Kapan kita harus menggunakan for dan while nanti akan dijelaskan lagi. Kita akan ngalamin itu semua, tenang aja. Masih banyak tutorialnya. Oke, paling segitu aja dulu. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, kira-kira bagus nih, ya silahkan like. Kalau teman-teman menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan kalau ada yang kebingungan, jangan lupa komen aja. Tenang aja, nggak akan dibully, pasti dijawab kok, dibantu. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.